Halo, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Ah, Selamat bertemu dengan saya Dia Ramaku, nah, peserta yang sudah hadir. Terima kasih. Eh, ini kegiatannya bagus sekali dari SciSpace AI untuk kita belajar literatur review. Nah, jadi apa sih literatur review? Nanti kita ada slide-slide dan nanti kita akan praktek. Nanti juga ada istilahnya Q&A, tanya jawab di akhir sesi, boleh ya. Atau nanti kalau di tengah ada mau sekaligus nanya nggak apa-apa, dipotong aja nggak apa-apa. Ya, jadi nanti, untuk tanya jawabnya mungkin nanti yang saya yang saya izinkan mungkin hanya yang bisa tampil wajahnya ya. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman yang nggak bisa share wajah mungkin kita anulir, kita apa ya, saya nggak kita tidak menerima pertanyaan dari yang tidak share supaya kelihatan ya, karena ini akan istilahnya akan di-posting di beberapa media juga. Oke, teman-teman yang sudah kenal saya, dia namaku, sudah kenal saya di sosial media. Instagram, TikTok, YouTube ya, sering bagi-bagi tips seputar AI. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih literatur review, tapi yang cepat. Yang cepat kita dibantu dengan AI karena AI saat ini kan sebenarnya hadir untuk membantu kita. Nah, AI itu sebagai alat bantu. Ibaratnya begini, zaman dulu saat pertama kali ada Google, ya kan? Google yang membantu kita, mempercepat kita. Kalau dulu saya kuliah itu kalau mau nyari buku itu sampai keluar kota, naik kereta, naik bis keluar kota tuh. Mana nih ya informasi di mana yang ada jual buku ini, gitu kan. Nah, kalau sekarang setelah itu kan ada Google tuh. Ada Google, ya kita bisa baca di Google, cari-cari berita informasi apapun di Google. Zaman semakin maju, semakin berkembang. Sekarang AI menawarkan kita bantuan, menawarkan kita asisten, malah yang lebih cepat, yang lebih canggih lagi dari Google itu sendiri, ya kan. Nah, jadi istilahnya AI itu tetap sebagai alat bantu, bukan AI yang menggantikan manusia gitu. Jangan sampai salah ya. Biasanya ada Bapak Ibu dosen yang, masih berpandangan bahwa, "Wah, AI ini pembodohan," katanya. Ya enggak, AI kan membantu kita. Sudah banyak sekali riset yang membuktikan di mana AI itu kalau benar dipakainya, tepat cara makainya dan tepat penggunaannya itu dapat membantu banget. Sama seperti alat bantu yang lain, kalau kita salah menggunakan, ya bisa bisa berdampak negatif, ya kan. Ibaratnya kayak benda tajam, ibaratnya pisau gitu, ya kalau kita pakai penggunaannya tepat, kan bisa macam-macam tuh, kupas-kupas buah, potong-potong apa gitu kan. Tapi kalau penggunaannya salah kan fatal. Nah, begitu juga AI. AI itu hadir untuk dia itu sebagai tanda lah perkembangan zaman ini semakin canggih sehingga dia hadir untuk membantu kita. Begitu juga secara spesifik di dunia akademis. Ya banyak AI untuk edit video, edit suara, bahkan membuat membuat video, membuat suara, bukan edit-edit lagi, bahkan dibuat ya. Nah, spesifik kita bahas AI yang untuk bidang akademik. Nah, jadi sama prinsipnya, semua sama, membantu kita. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu saya cari buku itu, cari tulisan itu sampai keluar kota, naik kereta dan lain-lain, sekarang ada AI udah cepet. Nah, untuk literatur review kalau yang sebelumnya itu, kita itu mengidentifikasi, mmm, ini tulisan siapa, namanya siapa, penelitiannya di mana, publisnya di mana dan lain-lain, isinya apa, masalahnya apa, metodenya apa, hasilnya apa dan lain-lain. Itu kan kalau kita menganalisis jangan ratusan, 50 sampai 100 tulisan aja, wah itu makan waktu berapa jam itu. Tapi kalau dengan AI, ya kan, waktu-waktu itu bisa sangat banyak. Jadi waktu kita sangat singkat untuk melakukan literatur review. Oke, jadi prinsipnya seperti itu ya.
Saya akan share screen dulu sedikit, eee, materi kita hari ini. Oke. Tinjauan literatur dengan SciSpace AI Agent. Kenapa kita pakai SciSpace? Nanti ada di akhir. Ada di akhir kenapa SciSpace ini ampuh banget untuk membantu kita melakukan tinjauan literatur ya. Nih logonya, bukan logonya apa, moto. Unlock the key to an effective research. Efektif dan efisien. Nah, harusnya efisien juga nih ada. Oke, kita apa sih literatur review itu? Ya kita kita tahu dulu apa itu, fungsinya apa, kan? Nah, kita lihat dulu nih. Tinjauan literatur atau literatur review yang kita maksud di dalam pertemuan ini, ya, ya oke kita tahu itu bagian fundamental dalam sebuah penelitian. Tinjauan literatur melibatkan pencarian ya, jelas kita mencari dulu tulisan mana, berapa tulisan yang kita cari, bidang bidang apa, bidang studi apa, bidang ilmu apa. Kita menganalisis tulisan itu, kita mensintesis tulisan itu, ya kan, terhadap boleh buku, boleh penelitian-penelitian terdahulu dan lain-lain, ya. Sehingga fungsinya kita dapat memahami perkembangan pengetahuan. Apa sih yang sudah dilakukan sama orang misalnya dalam 5 tahun terakhir? Orang-orang ini melakukan penelitian tentang apa aja sih di bidang ilmu, misalnya di bidang ilmu psikologi, di bidang ilmu kesehatan, di bidang ilmu apa yang lain gitu ya. Apa saja sih, topik-topik apa saja sih? Nah, sehingga dengan kita tahu apa saja yang sudah dilakukan orang pada satu bidang ilmu, kita bisa mengidentifikasi riset gap-nya. Boleh dari perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya, boleh dari kelemahan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apa yang belum dilakukan nih? Apa lemahnya penelitian-penelitian ini nih? Tuh. Ya, serta membangun landasan teori yang kuat untuk penelitian selanjutnya. Jadi kita bisa menentukan bagaimana, eee kita bisa menentukan teori apa yang nanti akan kita gunakan, kita bisa menentukan topik apa nanti yang bisa kita gunakan, mungkin sekaligus juga bisa membantu kita menentukan novelty penelitian kita dari teori baru di sini, ya. Oke. Jadi itulah fungsinya literatur review. Kita menganalisis, kita mengidentifikasi, menganalisis apa yang sudah dilakukan orang selama ini. Misalnya saya di bidang psikologi, contoh, apa sih, saya, khusus di bagian saya khusus konsentrasi saya, minat saya di parenting misal. Apa yang sudah dilakukan orang di bidang psikologi terkait psikologi parenting misalnya. Bisa kita cari, oh ini aja nih 5 tahun terakhir, bahkan sampai 10 tahun terakhir kita bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan orang. Sehingga kita bisa menemukan kelemahan-kelemahan penelitian sebelumnya, atau apa yang belum dilakukan di penelitian sebelumnya, sehingga kita menentukan topik kita dari hasil analisis tadi, oh ini belum dilakukan, oh ini ada lemahnya. Sehingga, oh sekarang saya melakukan ini nih sebagai pelengkap keilmuan, sebagai pelengkap ilmu pengetahuan di bidang psikologi khususnya di bidang positif parenting tadi. Nah itu dia, begitu dia jadinya, literatur review yang dimaksud. Nah biasanya ada yang namanya itu kerangka kerja Prisma. Prisma ini, itu biasanya digunakan untuk penelitian sistematik literatur review atau meta analisis, biasanya. Tapi, Prisma ini banyak juga diadopsi oleh penelitian-penelitian, oleh ahli-ahli maksudnya untuk digunakan untuk digunakan, dalam membantu melakukan literatur review Prisma ini. Nah, sehingga penggunaan Prisma ini sudah banyak ini, banyak banyak apa istilahnya, Prisma ini sudah banyak digunakan pada berbagai konteks, berbagai tujuan dan lain-lain. Nah, Prisma itu maksudnya Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta Analysis. Ya memang dasarnya itu untuk, SLR dan meta analisis, tapi ternyata, penggunaannya itu sudah di berbagai tujuan Prisma ini. Karena kenapa? Dia ini, Prisma ini sangat sistematik prosesnya. Jadi kalau kita lihat kerangka kerja di sini, framework di sini,
Itu dari mengidentifikasi sampai spesifik di bidang ilmu itu berapa tulisan, ada tulisan yang dianulir nanti, ada tulisan yang dipakai nanti dan lain-lain. Tergantung kriteria yang kita mau ya. Prisma sendiri itu terakhir ada Prisma 2020 yang diupdate. Ini kerangka kerja yang terupdate dari Prisma. Nah, seperti tadi, cuman, orang yang make Prisma, kalau kita pakai manual, ya gempor juga kita kan. Baca kita kumpulkan tumpukan kertas, tumpukan apalah, tulisan-tulisan, penelitian-penelitian. Kalau kita bicara secara apa istilahnya, secara manual ya, kertas-kertas atau di file kita itu, di komputer kita itu, wah full banget ininya, filenya sampai kita bingung nih yang mana tulisannya si A tadi file yang mana dan lain-lain, ini nih bidang apa, ini yang tahun berapa dan lain-lain, bingung kita. Nah, maka kalau kita melakukan Prisma sama seperti literatur review secara konvensional, ya butuh waktu lama, itu. Karena memang kelemahannya di sini diakui oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sangat memakan waktu, tenaga, dan sumber daya. Tuh, walaupun dia oke, dia efektif banget nih, tepat banget untuk berbagai tujuan literatur review, baik untuk penelitian maupun sekedar literatur review. Tapi memang kalau kita mengikuti kerangka kerja ini secara manual gitu kan, wah lama banget. Di situlah AI hadir, di sinilah AI hadir, di sinilah AI menjadi agen kita. Jadi AI itu bukan menggantikan jabatan kita jadi jadi apa itu, jadi peneliti, tapi AI itu ada di samping kita sebagai sahabat, sebagai agen, sebagai asisten dan lain-lain. Yang kalau kita perintah dia nggak bakal komplain, kita perintah dia nggak bakal minta makan banyak, nggak bakal minta minum banyak. Kita mau perintah apa aja dia nggak bakal komplain. Nah, itulah AI. Nah, jadi kita pakai Scikit AI. Kenapa kita pakai Scikit? Nah, kita kita bukan istilahnya sekedar mengklaim, tapi memang sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengakui kinerja Scikit. Nanti kita praktek, kita lihat literatur review yang dihasilkan oleh Scikit yang tidak dimiliki oleh AI lain. Nih, Scikit mempercepat proses pencarian, seleksi, dan pemahaman literatur ilmiah, sehingga sangat membantu pustakawan, mahasiswa, dan peneliti lainnya dalam menemukan sumber yang relevan dan efisien. Ya, ahli-ahli juga Scikit sangat bermanfaat untuk perpustakaan, universitas, dan mahasiswa yang aktif dalam riset penulisan ilmiah. Namun tetap yang harus diperhatikan adalah literasi AI. Literasi AI ini penting banget karena ya seperti yang saya bilang tadi banyak salah sangka, salah paham dengan AI. Lalu butuh juga pengawasan manusia, artinya pengawasan manusia itu, kita harus etis menggunakan AI, jangan kita klaim tulisan orang sebagai tulisan kita atau jangan kita tidak mengkutip tulisan orang itu gitu ya, artinya ada etika penelitiannya. Nah, jadi terjawab kenapa kita pakai Scikit karena penelitian-penelitian sebelumnya, ahli-ahli sebelumnya memang mengakui kinerja dari Scikit. Nah, apa hubungannya Scikit dengan Prisma tadi? Nih, kalau kita lihat di posternya di bagian bawah, Prisma Ready Reports katanya. Artinya kerangka Prisma tadi sudah dimasukkan ke dalam algoritmanya Scikit sehingga kita tidak perlu melakukan Prisma yang di awal tadi secara manual, sudah langsung dibantu oleh Scikit kalau kita mau melakukan literatur review berdasarkan kerangka kerja dari menggunakan kerangka kerja Prisma, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke AI-nya, satu lagi deh kelebihan dari Prisma ini. Ini yang saya bilang tadi, kita bisa mengetahui topik yang mau kita teliti ini, eh bidang ilmu yang kita lakukan tentang topik yang mau kita teliti ini apa saja yang sudah dilakukan oleh orang. Topik-topik apa saja, seputar apa saja yang sudah dilakukan oleh orang terkait topik kita. Oh, ini kita bisa tahu nih, jumlahnya 100, jumlahnya 78, ini ada jumlah, di sini ada persentase. Lalu kita bisa tahu sebarannya topik itu di mana diteliti, di sini Asia,
dan lain-lain, ini Eropa dan lain-lain, Amerika Utara, Oseania, kita bisa tahu. Ada Indonesia sebenarnya, saya nggak masukin nih tabelnya. Oke, sekarang bagaimana sih melakukan literatur review dan bagaimana kinerja dari SciSpace ini sendiri, ya, kita langsung lihat sekarang. Oke, jadi teman-teman, ya tinggal cari aja di Google SciSpace AI ini SciSpace, bentar, ini SciSpace, gedein dikit. Nah, itu dia nih, scispace.com. Cari aja di Google, pasti ada yang logonya ini deh, logonya warnanya ini yang pastel banget warnanya. Nah, di sini ada banyak fungsi sebenarnya kalau kita lihat di bawah, nih, mau ngapain aja ini lengkap banget, buat persentase ada, buat apalagi misalnya literatur review ada di sini, buat laporan ada di sini, mau melakukan deep review ada di sini dan lain-lain ya, banyak di sini fiturnya. Nah, fitur-fitur ini sebenarnya nggak perlu kita bingung prompt-nya karena misal saya contoh tekan review literatur ya, dia langsung ada prompt-nya, tinggal kita masukkan aja di sini, do scientific literature review on apa, include paper that are apa, terserah ya. Sama juga dengan misalnya kita mau melakukan, ini kita minta dia, review tulisan kita. Conduct, specific literature review on misalnya nanti kita bisa bisa apa, bisa upload ini kita, bisa upload file kita, tulisan kita misal mau cari hibah atau sebelum di-upload di-submit ke Scopus atau di mana gitu, bisa kita minta, SciSpace untuk menilai ya. Oke. Nah, yang kita bahas adalah terkait literatur review itu ada di bagian agen galeri. Di sini lengkap banget, saya kecilin dulu. Tuh, di sini lengkap banget. Nanti kita lihat ya. Ini lengkap banget pilihannya. Kalau yang tadi kan bagian home ya. Yang tadi tuh bagian home. Nah, ada di bagian agen galeri. Agen galeri. Wah, di sini wah, ini lengkap banget asli tuh. Mau ngapain aja ada. Oke. Mau ngapain aja ada. Misal kita contoh satu deh. Literatur review generator. Misal kita contoh. Kita tekan. Nggak perlu pakai, kalau nggak tahu prompt sebenarnya nggak perlu bingung, "Aduh, saya mau buat literatur review misalnya apa prompt-nya ya?" Gitu. Nggak usah bingung, nggak usah pusing. Sudah ada langsung tinggal nih dimasukin aja ininya, apa, dimasukin aja, judul atau topiknya, gitu. Sama juga dengan fitur-fitur yang lain, misalnya kita mau, mmm, misalnya mau buat proposal hibah misalnya. Sama, tinggal kita masukkan aja ininya, tinggal kita masukkan aja bagian yang kosong. Begitu juga yang lain. Misal, misal kita mau buat, literatur mapping ya, misalnya sama juga. Mmm. Create literature map for my topic, masukin topiknya, cluster by theme dan lain-lain, nanti ada peta berupa PNG atau JPG-nya sekaligus klasternya dan lain-lain, ya. Nih masukin topiknya di sini. Oke, sekarang kita lihat apa yang sudah saya lakukan. Eee, Kemarin saya sudah persiapkan, bahan yang harus teman-teman lihat. Sini di bagian bawah ini history ya. Lalu di bagian output, jadi kalau teman-teman mau mengakses ulang apa yang teman-teman sudah kerjakan tadi atau kemarin, nah lihat di bagian, history atau di recent chats ini, lalu di bagian output-nya,
Ini contoh, kalau kita lihat paling atas, ini yang buat literatur map tadi, di contoh terakhir di agen tadi ya, ini kan. Create a literature map for my topic, ini topik yang saya masukkan, strength-based parenting of adolescent and their mental health in the digital environment, oke, cluster by themes and list there dan lain-lain ya. Oke, lalu kita enter, ya kan. Hasilnya ini dia seperti melaporkan, sebentar, kita pakai bahasa Indonesia. Supaya ini. Buat peta literatur untuk topik saya dan lain-lain ya, kelompokkan berdasarkan tema, daftar makan dan lain-lain ya. Kita kelompokkan, nanti kita lihat hasilnya. Ini yang sudah dilakukan oleh Sciencebase, dia memulai pencarian dan lain-lain, ringkasan hasil penelitian. Ini dia menemukan 100 makalah, terus sumbernya ini ya, macam-macam dari Google Scholar, dari PubMed, dia menemukan berapa tulisan gitu kan. Dan lain-lain, dia akan men-generate dan lain-lain sampai, nah di sini ada istilahnya, saran, dia kasih sugesti mau ngapain setelah ini. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Misal kalau kita kurang puas dengan, kurang ininya deh, misalnya ada sesuatu yang kurang, saya pengen, sebaran lokasi contohnya. Bisa kita masukkan di sini atau kita baca aja di sini, sugesti di sini. Tolong buat ulang atau buat lagi tinjauan mendalam meta analisis, ya kan? Atau visualisasikan, membuat dashboard interaktif atau pencariannya diperluas misalnya. Atau dan lain-lain ini. Kalau misalnya preferensi kita tidak ada di sini, kita bisa minta di prompt tambahannya, ya. Bilang aja tolong buatkan grafik atau diagram atau data, sebaran lokasi atau, jumlah penelitian berdasarkan topik misalnya, terserah, ya, bisa aja. Lalu kita lihat hasil yang sudah dia hasilkan, kita lihat ya. Tadi kan kita apa, perintah kita tadi mau buat literatur map dari topik ini. Kira-kira penelitian ini sudah dilakukan sama siapa aja, berapa kali, di mana saja, eee, dan lain-lain ya. Kita lihat hasilnya. Ini hasil yang diberikan oleh Sciencebase semua, jadi sangat transparan, sangat detail, sangat akurat. Nah, mana filenya? Kita lihat di sini aja. Kita mulai dari ini. Nah, topik tentang strength-based parenting of adolescent and mental health in the digital environment, artinya pola pola asuh orang tua strength-based parenting pada remaja dan atau terhadap kesehatan mentalnya di lingkungan sosial itu bagaimana? Nah, di sini ada sebaran-sebaran penelitian yang melakukan topik yang serupa atau, menggunakan topik yang mirip. Sini ada strength based and positive parenting, adolescent mental health dan lain-lain. Ya, dia buat mapnya di sini. Di sini kalau kita lihat principal komponen, ini methodological variasi, di sini, thematic variasi. Ya, di sini ada indikator warnanya, yang ijo-ijo nih berarti strength based and positive parenting. Oh, ini yang ijo-ijo nih, kayak gitu-gitu. Kita bisa lihat sebarannya. Nah, dia akan membuat, ringkasannya. Ini peta sastra jangan diartikan sastra karena udah ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Nih, topik pengasuhan berbasis kekuatan atau strength based parenting pada remaja dan kesehatan mental mereka di lingkungan digital. Hasilnya memberikan, kita lihat contohnya misalnya di sini 5 makalah utama melampaui, aduh, kita pakai bahasa Inggris aja deh. Bingung saya pakai bahasa Indonesia karena takutnya ada istilah-istilah yang apa namanya, salah nanti kita pahami. Top 5 key papers moving beyond fear and restriction to promotion adolescent resilient and intentional technology use. Sini tahun 2024
Ini ada doi-nya, dia melaporkan terus large scale bla 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 bla, oke, protective factor bla 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 bla, supportive parenting dan lain-lain, terus ada klaster kedua, eee, top 5 key papers-nya yang di klaster kedua dia kelompokkan klaster berdasarkan topiknya gitu ya, strength based parenting bla 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 bla. Nah ini semua klaster 3, klaster 4 dia kelompokkan. Nah, kita lihat lalu, ini semua, penelitian-penelitian yang melakukan dengan topik kita tadi yang kita masukkan tadi. Sini semua nih. Di sini ada 90, dari Scholar Research ada 20, dari Science Result ada 100, dari PubMed ada 20, di sini ada ringkasannya juga, ada abstraknya, kemudian dari Sciencebase ini, ada berapa nih, 100 tulisan, bahkan ada relevansinya, dengan topik kita. Nah, kemudian misalnya ini parenting styles and children well-being. Ini nih kayaknya menarik nih. Misal begitu ya. Kita bisa buka, tinggal diklik kanan aja di sini. Di bagian bawah, kalau misalnya contoh deh, di sini kan ada abstrak dan apa? Relevan excerpt-nya, sitasi yang relevan gitu ya. Kutipan yang relevan gitu. Nah, kalau kita kurang puas, kita bisa buka tulisan ini. Di bagian bawah ada bagian PDF dan sumari. Kita bisa klik sumari ini, dia akan memberikan ringkasan dari tulisan di atas. Dia berikan ringkasan. Introduction-nya apa, inti di introduction-nya, di pendahuluannya. Di riset objektif, tujuannya, apa intinya, riset question, pertanyaan penelitiannya intinya apa, hipotesis intinya apa, variabelnya, partisipan, prosedur dan lain-lain, material, methods sampai results, ya. Apa aja. Nah, kalau kita memang, ini deh saya boleh pakai ini deh, gitu kan. Oke, misalnya, kayaknya bagus nih, coba kita spesifik, eee eee, lebih spesifik terkait istilahnya terkait, metodenya apa nih? Kalau saya kan rencananya kualitatif nih, misalnya. Coba kita lihat method use-nya dari paper ini. Nah, di pilihan kanan itu ada pilihan-pilihan mau ngapain dari paper ini. Kita mau ngapain? Kita bisa masukkan pesan manual, terserah kita, atau kita bisa pilih salah satu di sini. Misal kita mau, method use-nya. Nah, nanti dia sama sama dengan kita masukkan pesan manual di sini. Di apa, di perintahnya dia langsung akan mengeneratkan untuk kita. Kemudian, misal sambil di mobil nih atau sambil sambil beraktivitas dan lain-lain, kalau kita kan kalau lagi banyak kerjaan tuh kalau baca tuh nggak bakalan konsen ya. Kita bisa tekan podcast ini nanti kita dibacakan sama dia, ya sambilan. Nah, terus di sini sudah jalan nih, riset metodologi and tools use, studi design and participant, dia akan menjelaskan lebih detail dari tulisan yang di samping tadi. Misal kalau kita mau spesifik ya, di sumarinya sebenarnya sudah ada, di bagian, metode dan prosedur tadi mana dia? Welcome, folks. Today, we're diving Nah, into a nah, fascinating study about parenting styles and how sambilannya. they affect children's well being. It's a topic that touches all of us. Dia bacakan kita kalau kita lagi apa istilahnya, aduh lagi banyak kerjaan, nggak sempat baca, kalau baca pun atau lagi agak ngantuk gitu. Kalau baca pun nggak bakal masuk nih, kita bisa dengerin. Dia buatkan kita dan enaknya bisa di-download podcast-nya atau suaranya.
ya dan lain-lain. Nah, misal tadi material dan methods, di sini kan ada nih, tapi kalau kita mau lebih spesifik atau kita mau, apa istilahnya, mau lebih luas lagi bagaimana dijelaskan, kita bisa masukkan di sini, di AI chat di sebelah ini ya. Bisa juga diatur bahasanya ke bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir dengan keterbatasan bahasa. Oke, kita balik ke agen lagi. Tadi ya, jadi tulisannya kelihatan banget nih di sini. Di sini sebenarnya bisa di-download all files-nya, tapi nanti kalian tekan sendiri, teman-teman tekan sendiri supaya nggak memakan waktu. Kemudian, selain itu, ini saya berencana atau saya berikan contoh, saya ini mau ngikut hibah penelitian, ya kan. Saya pengen ikut hibah nih, saya sudah punya tulisan. Bagaimana ya tulisan ini kira-kira bisa lolos nggak ya untuk hibah? Dan, eee, kira-kira hibah mana yang relevan dengan topik saya? Ada di bagian agen tadi, ada di bagian agen tadi. Nih, Grand Writer Cover Letter Generator atau mau yang Grand Proposal Outline Writer atau AI Grand Writer atau macam-macam. Grand Writer of Significant and Innovation, nah ada di sini. Nanti kalau Bapak Ibu bingung mau artikan ke bahasa Indonesia tinggal klik kanan aja, translate to Indonesia. Dia berubah jadi bahasa Indonesia. Cuman kan kalau ditranslate ke bahasa Indonesia jadi gini dia, peta panas korelasi, peta panas, apaan peta panas, ya kan? Tapi bisa, jangan khawatir dengan keterbatasan bahasa. Nah, tadi saya mau ikut hibah nih, kira-kira tulisan saya ini bagus nggak ya untuk hibah, diterima nggak ya? Lalu hibah mana aja nih yang relevan dengan topik saya? Nah, tadi di sini saya sudah melakukan contoh. Kita lihat prompt-nya, "I need to create a PDF report that include content I will share. Please review and improve. Please please review and improve the content before it's compiled into PDF report." Jadi minta di-review dan diperbaiki sebelum diusulkan gitu kan. Nah, oke. Topik saya, nih, marketing in my region Central Java. Jadi nanti dia minta nih, my role-nya apa, marketing, di mana tuh region-nya, Central Java saya tulis contohnya misal. Dia akan membuatkan ini semua berjalan, berjalan, nanti dia akan minta, dia akan memberikan pertanyaan, "Oke, sebelum saya lanjutkan," katanya gitu, "saya mau klarifikasi dulu nih." Nah, saya mau klarifikasi dulu. Apa sih yang hal spesifik yang Anda butuhkan? Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4 hal spesifik yang saya butuhkan. Saya pilih yang nomor satu aja, saya jawab aja rekomendasi kebijakan karena, terkait pariwisata. Lalu dia, "Oke," dia bilang kan, dia buat nih. Semua dia buat sampai nanti hasilnya ada di sebelah kanan sampai bawah. Ini hasilnya semua. Dan di sini ada sugesti atau saran atau kira-kira mau ngapain lagi nih, gitu, di bagian ini. Boleh kalau ini memang sesuai dengan kebutuhan atau misalnya kalau pengen ada kebutuhan yang lain lebih spesifik boleh ditulis di sini, ya. Sini sudah ada improve policy recommendation, kita tunggu dulu, ya sambil lihat yang lain. Oh ya sorry, tadi sorry, saya lupa. Di bagian ini tadi, ini kan ada tulisan yang saya upload. Jadi saya masukkan contoh, tulisan orang,
sebagai contoh bahwa, "Oh, ini tulisan saya yang mau ikut hibah. Ini contoh ya, kira-kira topik ini bagus nggak untuk hibah? Tolong diperbaiki, tolong direview, diperbaiki, dan nanti hibah mana yang bisa cocok dengan topik ini." Tuh, ini tulisan orang contohnya, saya upload ya di bagian agen itu tadi, sama seperti di bagian misalnya saya contohkan di sini, ini cover, misalnya di sini, sorry, mana dia? Bukan ini. Misalnya tadi saya ngupload itu, mana dia, brand. Artinya nanti ada di sini nih, di bagian upload ini, teman-teman bisa tinggal upload aja, dibuka aja. Nih, tinggal dibuka. Misalnya contoh, nah ini misal duit, tinggal di-upload. Tinggal masukkan perintahnya yang tadi. Di sini dia, mana dia, grand. Saking banyaknya nih, bingung saya, saking banyaknya agennya ini. Oke, nanti teman-teman bisa bisa cari ya. Nah, di bagian itu kemudian dia mereview dan dia memperbaiki tulisan kita tadi, yang di-upload tadi itu. Nah, ini kan tulisannya. Dan tulisan yang di-upload ini atau proposal teman-teman yang di-upload ini, dia enggak bakal bisa diakses oleh orang lain karena dia sudah terlindungi. Jadi jangan khawatir dengan keamanan file yang di-upload, tenang aja. Nah, di sini dia melakukan, literatur review dan lain-lain. Di sini dia memberikan policy recommendation analysis, artinya kebijakan, analisis kebijakan yang akan direkomendasikan, karena di perintahnya tadi, di prompt awal tadi yang saya masukkan tentang ini, apa istilahnya, marketing di bagian di wilayah Jawa Tengah. Jadi kira-kira apa terkait tulisan tadi, terkait ini, Sustainability Perception in Tourism and Hospitality, ya, terkait tourism, kira-kira rekomendasi kebijakan apa yang diberikan, yang bisa kita usulkan dan lain-lain, ya. Dia memberikan policy recommendation, lalu ada involving local communities, destination planning dan lain-lain. Hasilnya, sebentar kita lihat dulu hasilnya. Ini, dia memperbaiki tulisan kita. Di sini dia apa istilahnya, mensumari itu, dia membuat ringkasan dan lain-lain. Sini dia melakukan laporan-laporan. Menariknya ini, improve-nya yang sudah dilakukan, improve-nya apa, yang sudah diperbaiki, dibagusin gitu. Best practice-nya mana tadi, best practice inside, mau ngapain nanti, best practice-nya seperti apa. Kemudian ada juga, tulisan-tulisan untuk referensinya, dan sama semua tulisan ini bisa di-download semua nih, bisa di-download semua dan bisa disumari semua. Sama aja seperti yang tadi. Integrating environmental social governance into community based tourism approach in Botswana. Sumari. Misal kita minta
Dia akan melakukan, sambil menunggu ya, dia sedang men-generate, terus dari berbagai sumber nih, ininya, artikelnya, dan lain-lain. Wah, banyak banget. Jadi, literatur review yang kita lakukan di SciSpace ini semua datanya lengkap dan transparan banget. Hmm. Ringkasan peningkatan rekomendasi kebijakan dari versi tulisan kita yang di awal yang saya upload tadi, versi yang sudah ditingkatkan. Nah, di sini sudah ada ringkasannya semua. Nah, ini tantangan dalam mengintegrasikan ESG ke pariwisata berbasis masyarakat di Botswana, kekurangan pengembangan kapasitas. Salah satu masalah signifikan yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut, penelitian yang ini adalah bla 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 bla. Jadi kita tahu permasalahannya. Oh, kira-kira permasalahan ini sama nggak ya, mirip nggak ya dengan permasalahan di Jawa Tengah? Nah, kayak gitu. Kalau mirip bisa kita jadikan, eee, sumber apa istilahnya, bisa kita jadikan apa, sumber utama tulisan ini. Nah, ini untuk hibah nih tadi. Artinya kita bisa perbaiki, bisa minta SciSpace untuk melihat, mereview, lalu kita bisa minta SciSpace untuk memperbaiki sampai dia buat perbandingan hasil yang asli sama yang sudah ditingkatkan, yang sudah di-improve. Lalu kita tahu artikel-artikel mana yang sudah melakukan penelitian-penelitian tentang topik kita, itu kan, dan lain-lain. Dan ini semua aman tersimpan di history kalian di SciSpace. Jadi tinggal close aja, nggak usah khawatir, "Aduh hilang mana ya kemarin," tinggal diakses di bagian historinya. Oke. Nah, kemudian masih ada yang keren-keren di sini kalau kita melakukan literatur review di sini. Di sini juga bisa di bagian agennya tadi, di bagian agen kita buat, istilahnya peer review. Peer review ini seolah-olah, apa, penilaian rekan sejawat gitu ya, nanti dia nilai, wah nilainya kejam-kejam. Nilainya bener-bener objektif banget. Kita lihat misal contoh, nah, overall assessment, misal mana tadi recommendation, mayor revisi katanya. Contohnya, mana lagi? Nah, ini review-review dari, apa istilahnya, file yang di-upload. Ada rekomendasinya, ensure all reference follow APA 7 edition, use reference management tool, verify all DOI are accurate and functional. Nah, DOI-nya secara akurat. Sini ada review. Kemudian, bentar, Mas. Hmm. Risetnya ya, sama seperti yang tadi di atas. Mayor comment, scientific validity and rigor, metodologi appropriate, dia semua kasih kasih ininya, kasih saran dan, kritiknya. Semua, wah kejam ini, tapi objektif banget. Jadi kita tahu, aduh ternyata tulisan saya masih banyak salah nih. Nah, kita perbaiki, ya. Kemudian, mmm, di sini misal contoh prompt-nya, misalnya topik atau judul ya, topik ya, yang mau kita teliti itu tentang green supply chain on green marketing to support green tourism. Create a literature review for my topic and sheet papers, artinya, tulisan awal gitu ya. Organize dari tema atau dari tema, sitasi, sampai file list-nya.
ya. Tapi ternyata bukan permintaan kita ini aja yang dibuatkan. Dia buatkan lebih lengkap literatur review dari kalau kita ingin menulis tulisan dengan topik yang ini. Dia kasih kita tabel atau grafik ini, topik ini sudah dilakukan nih, misal kita zoom, kelihatan nggak ya? Topik tentang Green Supply Chain Management, ini number of paper yang ditemukan dari sumber-sumber yang dia filter itu ada 28, Green Marketing 22, Measurement and Technology 16, Integration and Gap ada 10. Methodological approach yang sudah dipakai ini game theory, case study, survei dengan SEM dan lain-lain. Ada future research priority area, di sini ada mixed method, ini dia kasih skornya. Oh, coba teliti, dia kasih prioritas, coba teliti dengan mixed method longitudinal. Nah, nilainya 9,5 nih, artinya tinggi banget, artinya masih sangat sedikit dilakukan. Intervention eksperimen, oh melakukan dengan metode eksperimental, misalnya kayak gitu ya. Dia kasih skornya di sini. Yang sudah paling banyak, yang paling jelek nilainya 7,5 tapi lumayan, tapi paling rendah di bawah dibandingkan yang lainnya, dilakukan comparative governance. Nah, coba dibandingkan tata kelolanya dan lain-lain. Nah, dia kasih kita juga prioritas-prioritas seperti itu. Enak banget kalau kita lakukan literatur review kalau kita diberikan hasil yang transparan dan detail seperti ini. Nah, kemudian, oh ini nih yang sudah dilakukan sama orang-orang sebelumnya. Konseptual framework-nya itu seperti ini dia. Orang tuh meneliti GSCM kepada green marketing, hubungannya GSCM dengan green marketing. Terus, orang-orang tuh melakukan penelitian tentang kebijakan yang ada hubungannya dengan green marketing dan juga GSCM dan lain-lain. Teknologi pernah dilakukan penelitian yang berhubungan dengan green supply chain management dan juga green marketing. Nah, kayak gitu. Green supply chain management dan green marketing ini dilakukan sama orang, ini yang ada hubungannya berhubungan dengan sustainability tourism, wisata berkelanjutan. Kita bisa tahu juga. Lalu dia buat ini, kalau ini untuk SLR, dia buatkan kita bagaimana laporan literatur review dari seluruh dunia itu yang sudah melakukan penelitian sesuai topik kita, lengkap banget. Literatur reviewnya bisa di-download, tinggal di-download aja. Ini bisa di-download. Ini yang tadi, ya sama. Dan, eh, istilahnya tabel penelitian-penelitian sebelumnya sudah lengkap di sini. Nih, sudah lengkap. Tuh. Tinggal dibuka sama seperti yang tadi, tinggal dibuka aja ini. Tinggal dibuka, kita mau baca sumarinya boleh. Nih biasa. Nah, itu. Tabelnya lengkap banget dan dari berbagai sumber ini. Artinya kalau kita jumlah di sini ada 100 paper, terus ada 100 paper, 100 anggapanlah ya. Ini ada 300, sekitar 300 paper. Wow. Kalau kita bandingkan dengan kita kerja secara manual, 300 penelitian kita analisis sendiri, kita identifikasi sendiri, gempor juga kita ya. Artinya dengan size space ini 300 tulisan, itu dengan waktu singkat kita bisa tahu, sampai seluk-beluknya kita bisa tahu. Bahkan ada tingkat relevansinya dengan topik yang mau kita teliti. Skor relevansinya di sini 70, 72, artinya kita bisa pilih nanti mana yang paling relevan, itu yang bisa kita jadikan, istilahnya acuan utama. Ini ada yang 67 nih, kurang nih kayaknya nih 67 gitu. 64, wah ada yang lebih kurang ternyata, ada yang 60, relevansinya.
Nah dia tadi 60 relevansinya. Kita bisa pilih prioritaskan yang mana. Itulah literatur review. Jadi detail, transparan, akurat sehingga kita bisa menemukan kelemahan-kelemahan dari penelitian-penelitian sebelumnya ini, tinggal kita masukkan prompt-nya di sini, lalu kita bisa menentukan topik apa, teori apa, metode apa yang mau kita lakukan supaya perkembangan, istilahnya perkembangan ilmu di bidang itu, di bidang tertentu itu semakin maju nih. Kemarin baru ada yang melakukan penelitian dengan ABC. Ah, saya kombinasi aja. Sorry, A dan B dan C misalnya. Udah ada yang melakukan A di sana di Brazil, ada yang melakukan B sana di Cina, ada yang melakukan C sana di Rusia. Ah, saya di Indonesia saya gabung aja nih ABC gitu. Atau saya melakukan D aja nih. Atau misalnya A-nya masih kurang nih, ada yang kurang, alat ukur yang A, penelitian A ini kurang nih. Coba saya pakai alat ukur yang lain, misalnya kayak gitu. Alat ukur yang lain belum pernah dipakai nih. Coba nih saya pakai alat ukur yang lain pada, topik A ini. Nah, seperti jadi lebih mudah kita mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah melakukan penelitian pada topik kita. Dan begitu juga semuanya, wah banyak banget sebenarnya di sini. Kita mau ngapain aja. Nah dia sebentar. Ini udah ya tadi ya. Ini, oh ya ini literatur map ini. Iya, udah. Jadi tinggal bukan, tinggal dimasukkan saja. Bisa di-download juga dia. Sebentar, ada satu contoh lagi apa kelewatan saya. Ini semua, wah lengkap banget. Nah, eh, nah kita juga bisa tahu data-data, sebaran seperti yang tadi yang di awal ya. Lokasi penelitiannya dari berbagai negara nih dilakukan di mana, menggunakan teori apa, terkait terkait apa, misalnya tadi pariwisata, oh ternyata pariwisata banyak yang pakai theory of planned behavior ternyata, oh di pariwisata ternyata banyak yang pakai risk perception and travel intention misalnya gitu. Oh ini yang pakai TPB ini ada 80% dan lain-lain. Nah jadi kan kita bisa tahu untuk memperkaya, istilahnya memperkaya hasanah keilmuan itu, oh saya coba pakai teori yang lain ah, saya coba pakai, alat ukur yang lain misalnya gitu. Jadi semakin komprehensif, semakin lengkap ilmu yang ada di dunia itu untuk bermanfaat ke masyarakat banyak, begitu. Nah itulah literatur review yang kita maksud. Jadi lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat, lebih simpel dengan bantuan SciSpace. Nah, kalau sudah begitu AI biasanya kan begini,